Hai sahabat podcast dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kembali lagi dengan aku Adinda yang akan menemani podcast pada hari ini, yaitu podcast Sahabat Etika UPN Veteran Jakarta yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang membanggakan nih. Ada kabar menggembirakan datang dari FIK UPN Veteran Jakarta, yaitu beberapa tim PKM ini lolos pendanaan Kemendikbud tahun 2024. Wah, keren banget ya. Boleh nih tepuk tangannya. Oke, nah di sini kita juga sudah berhasil mengundang salah satu tim PKM yang lolos dan kita langsung kenalan aja yuk ke teman-teman PKM yang lolos pada hari ini. Oke, mulai. Dan hari ini juga dihadiri oleh dosen pembimbingnya juga nih. Oke, boleh. Kenalan terlebih dahulu dengan dosen pembimbingnya, kemudian juga ke perwakilan dari tim PKM-nya. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novi Trismanadi. Di sini saya sebagai dosen pembimbing untuk PKM dari tim Rafli, ya, untuk PKM PI. Saya sebagai dosen di Fakultas Ilmu Komputer. Okay. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Rafli Aziz Abdillah dari Prodi S1 Sistem Informasi. Saya di sini selaku ketua dari tim PKM penerapan iptek yang di dosen pembimbingkan oleh Bapak Novi Trismanadi. Ya. Assalamualaikum, nama saya Jovan Fiantandra. Saya dari Prodi Sistem Informasi juga. Saya di sini sebagai anggota dari kelompoknya Rafli. Oke, di sini ada dosen pembimbingnya itu Pak Hadi, terus juga ada Jovan dan kemudian ada Rafli. Nah, tapi sebelum itu aku juga mau kenalan nih sama teman-teman yang mungkin nggak bisa hadir di sini ya. Boleh nih dikenalin siapa aja sih di tim PKM ini? Baik, yang pertama ada anggota yang pertama yaitu Karina Gaisani dari Prodi S1 Sistem Informasi Angkatan 2022. Lalu ada juga Syahrul Ramadan dari Prodi S1 Sistem Informasi juga dari Angkatan 2022, serta Najma Zahratul Saadah dari Prodi S1 Informatika dari Angkatan 2023. Oke, berarti ada berbagai jurusan juga nih dan ada lintas angkatan juga ya. Oh, keren banget. Oke, lanjut nih. Tadi apa sih, boleh dikasih tahu nih ke teman-teman apa sih judul dari PKM ini? Judulnya yaitu penerapan aplikasi pengelola depot air minum untuk solusi inovatif meningkatkan produktivitas usaha serta meningkatkan SDGs Water and Sanitation. Oke, berarti PKM ini tuh di bidang apa? PKM penerapan iptek. Oke, PKM PI ya. Berarti menerapkan ipteknya langsung ke mitra usahanya, betul ya? Oke, jadi kalau di dalam PKM ada beberapa jenis ya. Jadi salah satu, sementara untuk yang FIK itu kalau menurut saya yang paling cocok biasanya antara PKM KC ya atau PKM PI. Nah, salah satu yang alhamdulillah lolos dari tim kami PKM PI. Jadi penerapan iptek, bagaimana rekan-rekan ini melakukan develop aplikasi dan juga diterapkan langsung di mitra. Oke, setelah tahu nih tadi berarti penerapan dari depot air minum itu sendiri ya. Nah, apa sih yang melatar belakangi dari tim PKM ini untuk mengusung ide itu sih? Boleh diceritain? Baik, yang pertama solusi permasalahannya berada di mitra yang masih melakukan sistemnya secara manual, dan itu menurut saya tidak efektif serta mungkin pelayanannya jadi tidak optimal. Lalu yang kedua yaitu banyaknya masyarakat yang masih banyak yang memakai minum kemasan, yang itu artinya bisa membuat sampah plastik makin banyak. Nah, dari permasalahan tersebut kami memberi dua solusi. Yang pertama, menerapkan aplikasi pengelola depot air minum untuk mitranya itu biar bisa lebih efektif dan efisien serta pelayanannya tidak lambat. Lalu yang kedua, dari permasalahan yang banyaknya botol minum kemasan itu, kami melakukan ide untuk menerapkan aplikasi Refill My Bottle sebagai refill station, di mana itu bisa membuat masyarakat kita bisa merefill botol mereka tanpa membeli kemasan juga gitu, biar tidak banyak sampah plastik juga, dan itu juga bisa meningkatkan SDGs sendiri di bidang water and sanitation. Oke, berarti
ini berfokus kepada supaya meminimalisir gitu ya dari sampah plastik yang ada. Oh, bagus banget untuk environment kita sebagai makhluk bumi juga gitu ya. Oke, nah setelah kalian udah mengusung nih, identifikasi masalahnya karena banyaknya sampah, terus juga memudahkan untuk mitra usaha untuk mengidentifikasi gitu ya. Nah, gimana sih kalian dalam meneliti dari PKM ini gitu? Apakah menggunakan studi literatur atau menggunakan kuesioner atau pengamatan yang ada di sekitar gitu? Boleh dijelaskan? Baik, termasuk salah satu yaitu studi literatur. Kami melakukan banyak studi literatur di beberapa jurnal yang menyebutkan bahwa banyak sekali masyarakat yang masih ketergantungan terhadap sampah plastik. Di situ kami mengusung aplikasi Refill My Bottle. Itu kami terapkan dari PKM kami sebagai pembuatan refill station, di mana di situ masyarakat bisa mengisi botol minum mereka tanpa membeli botol kemasan baru gitu. Oke, terus juga aku mau tahu nih, kalau misalnya dari segi dosen pembimbing nih Pak Hadi, bagaimana sih pembimbingan dari proses PKM ini gitu dari awal hingga akhir gitu? Oke, baik, terima kasih. Jadi ini juga menjadi salah satu, ini juga banyak pertanyaan terkait dengan bagaimana agar PKM itu bisa lolos dan juga proses mungkin konsultasinya. Jadi yang paling penting terkait dengan penyusunan PKM itu harus dibuat atau direncanakan berdasarkan permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, dari permasalahan tersebut baru disusun solusi-solusi terkait dengan penyelesaian masalah yang berbasis iptek. Ya, karena kemarin Rafli berkonsultasi dengan saya, jadi terkait dengan permasalahan tadi yang sudah disampaikan. Nah, kita lanjut untuk berdiskusi terkait dengan penyusunan proposal. Dan penyusunan proposal itu harus sesuai dengan panduan, karena saya juga sempat membaca terkait dengan panduan dari PKM sendiri, yaitu sangat sudah disampaikan secara detail. Jadi setiap contoh misal salah dalam pembuatan margin di dalam proposal tersebut, itu otomatis akan menggugurkan proposal itu sendiri pada saat tahap seleksi. Jadi yang paling penting di dalam penyusunan proposal PKM ini agar lolos pendanaan, nah itu format harus diperhatikan betul ya. Selain dari ide yang kreatif tadi dan juga solusi yang berbasis iptek, nah format ini juga menjadi salah satu tahapan penting. Nah selain format tadi juga harus diperhatikan terkait dengan pendanaan. Nah pendanaan ini juga yang paling menjadi salah satu titik kelemahan kita dalam penyusunan proposal, karena biasanya di dalam panduan itu sudah disampaikan bahwa pendanaan yang diajukan itu harus ada pendanaan tambahan atau pendanaan pendamping dari kampus. Nah, biasanya mahasiswa itu hanya mencantumkan pendanaan yang bersumber dari dikti saja, dari Belmawa, tapi tidak mencantumkan pendanaan tambahan dari kampus. Nah, itu menjadi salah satu poin juga di dalam seleksi administrasi. Nah, selain hal tersebut, setelah misal rekan-rekan sudah menyusun proposal, sudah sesuai dengan panduan, pendanaan juga sudah sesuai, baru dilanjut dengan submit. Ya, dan juga kalau bisa submitnya jangan terlalu mendekati deadline, karena biasanya kalau mendekati deadline, nah itu server dari Belmawanya down, nah itu juga mengakibatkan kita gagal dalam upload. Nah, alhamdulillah kemarin dari Rafli juga kita sempat beberapa kali konsultasi dan sudah saya cek baik itu terkait dengan panduan di proposalnya, lalu terkait dengan ide dan lain sebagainya. Saya sebagai pembimbing hanya bisa memberikan saran-saran perbaikan saja. Oke, betul banget ya, karena PKM ini tentu saja ada pedoman ya Pak, dan itu harus diikutin supaya bisa lolos ke tahap pendanaan ini juga gitu, karena baik dari format penulisan bahkan pendanaan juga itu harus diikuti secara baik dan benar gitu. Oke, apakah dari Pak Hadi selaku dosen pembimbing ini punya tantangan tersendiri nggak sih untuk mencakup ide-ide mahasiswa ini yang pasti kan banyak ya Pak, ide-ide yang menarik, terus juga bagaimana mendevelop mereka menjadi satu ide yang baik gitu. Baik, terima kasih. Terkait dengan ide sebenarnya kita harus menyesuaikan yang pertama dengan jenis PKM yang akan diajukan. Karena kemarin juga saya bertugas juga sebagai reviewer untuk PKM di tingkat universitas. Nah, saya cek dari beberapa judul yang diajukan, nah itu rata-rata kemarin yang saya cek di PKMK kewirausahaan. Nah, itu dari judul sebenarnya menarik ya. Namun
dari judul tersebut tidak diimbangi dengan penerapan iptek. Ya, jadi karena kita tidak pungkiri di dalam perkembangan teknologi saat ini, nah iptek ini juga berperan penting. Dan salah satu biasanya juri atau reviewer PKM nasional itu sebelum mereka masuk ke dalam isi dari proposal kita, mereka akan mengecek judul terlebih dahulu. Nah, judul yang bagus itu yang pasti yang pertama terkait dengan tadi harus sesuaikan dengan jenis PKM, lalu juga harus ada penerapan iptek atau kebaruan di sana. Jadi misal tidak bisa kalau misal kita contoh misal PKMK yang kewirausahaan ya, kita mengajukan contoh misal kita ingin membuat usaha teh dari daun misal dari daun teh hijau contoh misal. Nah itu kan sudah umum. Nah itu kan tidak bisa dijadikan sebagai judul. Nah judul itu harus menggunakan atau mencirikan kebaruan dan juga teknologi. Nah itu menjadi salah satu poin utama di dalam kita mencari judul. Dan tentu harus dari judul tersebut sudah tergambarkan bagaimana solusi yang akan kita tawarkan di dalam PKM tersebut. Oke, berarti dari PKM ini tuh emang harus ada inovasi-inovasi baru gitu ya Pak, karena dari sekian banyaknya judul PKM tentu saja pasti yang lolos pendanaan itu yang pasti terbaik dari yang terbaik juga. Betul. Kan. Oke, berarti keren banget ya bahwa teman-teman di sini tuh ide kreatifnya berarti direalisasikan juga ya Pak ya, karena sudah lolos pendanaan. Nah, oke, dari teman-teman PKM ini sendiri, PKM Rafli ini ada nggak sih kesulitan atau kendala gitu dalam mengkoordinasikan dari awal perencanaan hingga develop gitu? Susahnya sendiri itu biasanya lebih ke penerapan aplikasinya. Maksudnya di develop aplikasinya di sini kami kan juga banyak menggunakan teknologi-teknologi dari bahasa pemrograman seperti JavaScript. Nah, situ kan banyak sekali kendalanya kami. Kayak misalkan payment gateway di mana Jovan sebagai backend-nya harus mengintegrasi juga, saya juga sebagai front-end juga mengintegrasi dari payment gateway-nya itu. Biasanya sulitnya itu di payment gateway-nya. Mungkin lebih sulit di payment gateway kan harus baca dokumentasi dari third party yang kami gunakan. Kami di sini payment gateway-nya menggunakan third party dari kayak penyedia jasa payment gateway gitu. Oke, berarti banyak ya teknologi yang digunakan gitu. Dan boleh nih diceritain apa aja sih teknologi yang digunakan gitu? Oke, teknologinya dari front end sendiri kami menggunakan teknologi dari Vite yaitu React dan Jovan sebagai backend-nya di sini menggunakan Nest.js. Jadi kami menggunakan full pemrograman JavaScript. Mantap, keren banget. Karena menurutku itu suatu pemrograman yang perlu dipelajari secara mendalam gitu ya. Oke, nah untuk teman-teman tim PKM ini ada nggak sih harapan buat tim kalian gitu untuk kedepannya seperti apa gitu? Baik, harapannya saya sebagai ketua dari anggota-anggota saya berharap anggota-anggota saya memiliki kedepannya keterampilan yang dari PKM ini keterampilan yang berkelanjutan gitu. Misalkan kami juga kan di sini kayak menerapkannya di satu mitra saja. Mungkin kedepannya semoga bisa banyak menerapkan di banyak mitra juga gitu. Atau kalau bisa lebih luas gitu mitranya dari penerapannya tersendiri dari teknologinya. Oke, kalau dari Jovan sendiri? Kalau dari saya sih ya, saya berharap yang seperti yang Rafli katakan mungkin bisa makin dipersebar ke mitra-mitra lain. Selain itu juga saya berharap ilmu yang saya dapat dalam melakukan PKM ini bisa digunakan kembali di kedepannya. Oke, kalau dari Pak Hadi bagaimana? Kalau harapan dari saya selaku pembimbing, yang pertama karena ini udah lolos pendanaan, harapannya harus diselesaikan sampai tuntas. Dan juga saya pengennya nanti dari FIK ini ada yang salah satu atau semuanya bisa lolos sampai ke tahap PIMNAS ya. Karena PKM ini salah satu capaian tertingginya itu adalah bisa berpartisipasi di PIMNAS. Dan itu tidak semua tim yang lolos pendanaan bisa masuk ke PIMNAS ya. Jadi hanya beberapa diseleksi lagi dari yang lolos pendanaan ini untuk berhak tampil di PIMNAS. Nah itu menjadi salah satu ajang bergengsi juga untuk mahasiswa nasional. Dan kita berhadapan dengan kampus-kampus lain ya, yang sudah berlangganan di PIMNAS ya. Harapannya dari UPN ini bisa kembali lagi karena saya lihat juga beberapa kali kita sempat pernah
mengirimkan ke PIMNAS untuk perwakilan dari mahasiswa kita. Tapi ya mungkin beberapa tahun ini sempat turun ya, harapannya dengan adanya beberapa tim dari FIK ini sudah lolos pendanaan. Nah, ada beberapa perwakilan lagi nanti yang lolos ke PIMNAS. Amin, semoga tercapai ya dan bisa lolos sampai PIMNAS juga. Nah, dari sekian banyaknya yang sudah dilaluin gitu ya. Nah, ada nggak sih buat harapan nih buat teman-teman para pendengar nih, buat semangat juga ngikutin jejak kalian dalam mengikuti PKM ini dari awal bahkan hingga lolos pendanaan gitu ya. Dan semoga kedepannya mungkin ada dari teman-teman pendengar yang bisa lolos PIMNAS juga nih. Boleh harapannya dari Rafli terlebih dahulu? Harapan dari saya untuk teman-teman yang ingin mengikuti PKM, menurut saya jangan takut untuk mengeksplorasi ide-ide baru yang mungkin inovatif dan unik. Dan menurut saya juga jangan terlalu takut juga untuk berdiskusi kepada dosen pembimbing juga, karena dosen pembimbing biasanya suatu langkah sebagai kita untuk menuju ke jalan yang lebih seharusnya lurus gitu. Kayak misalkan kita jalannya mau ke sini, tapi kita dengan berdiskusi dengan dosen pembimbing itu bisa jadi ke jalan yang lebih semestinya gitu. Dan pokoknya intinya jangan takut untuk mengeksplorasi ide baru yang mungkin inovatif dan unik. Oke, berarti jangan takut untuk coba-coba ide baru ya, dan manfaatkan bimbingan dengan dosen sebaik mungkin. Oke, kalau dari jawaban? Dari saya ya, jangan takut untuk mempelajari ilmu baru. Nah, kan pada program ini kita menggunakan Nest.js sama React.js ya. Nah, tapi sebenarnya masih banyak lagi library-library yang bisa digunakan untuk front-end dan back-end. Ya, jangan takut untuk mempelajari lebih banyak dan sesuaikan gitu dengan proyek kalian. Oke, kalau dari Pak Hadi? Oke, kalau harapan saya mungkin untuk teman-teman mahasiswa FIK ataupun OPN secara umum, jadi harapannya jangan takut untuk mencoba ya menggali lagi idenya untuk diajukan sebagai proposal PKM, karena dari sana membuktikan bahwa kita bisa menyelesaikan suatu problem ya berdasarkan ide-ide yang kita punya. Pasti saya yakin setiap mahasiswa itu punya ide-ide inovatif yang bisa diajukan untuk proposal PKM. Dan selain bisa diajukan untuk proposal, jika lolos seperti Rafli ini, topiknya nanti juga bisa diajukan sebagai topik skripsi atau TA. Nah, itu kan bisa keberlanjutan. Jadi kita tidak mulai dari nol lagi, karena kita sudah punya produk yang kita kembangkan sendiri. Nah, itu bisa dilanjutkan lagi ke tahapan berikutnya agar nanti untuk proses pengerjaan skripsi atau TA-nya menjadi lebih cepat, karena kita sudah dicicil dari semester 4 atau 5 ini. Jadi kedepannya agar ya itu tadi, dan juga yang terakhir agar kita menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat ya. Jadi karena kita juga punya peran penting di dalam kehidupan kita, agar kita bisa bermanfaat. Salah satu cara ya kita bisa menerapkan ide-ide inovatif tadi ke dalam bentuk proposal PKM yang dapat diterapkan oleh masyarakat sekitar. Oke, betul banget nih. Tentu saja dengan ide-ide PKM yang lebih kreatif lagi mampu memberikan kebermanfaatan nyata buat masyarakat luas gitu ya Pak. Oke, aku juga mau tahu nih, udah sampai mana sih tahapan teman-teman yang udah lolos ini gitu? Untuk tahapan sendiri kami lagi sedang mendevelop aplikasi ya untuk pengelola depotnya. Untuk refill stationnya sendiri kami menerapkan aplikasi yang sudah ada, yaitu Refill My Bottle. Dan untuk developnya tersendiri, Jovan sebagai backend baru sampai mana? 30%. Dan saya sebagai frontend baru 30% juga, di mana kami membangun seperti fitur pemesanan, landing page untuk perusahaan tersebut, untuk mitra tersebut. Lalu juga kami juga membaca dokumentasi sebagai payment gateway-nya, di mana nanti akan diimplementasikan di back-end dan front-end-nya. Semoga dilancarkan ya, dan semangat bimbingan abis ini mungkin. Abis ini semoga teman-teman PKM ini bisa berlangsung lebih lancar lagi nanti buat proses ke depannya, dan kita doakan juga semoga lolos hingga PIMNAS. Amin. Oke. Terima kasih banyak atas kesempatan dan informasi yang diberikan. Semoga ini menginspirasi juga bagi para teman-teman pendengar yang lain, dan semoga ini bisa menjadi ajang untuk teman-teman lebih semangat lagi menuangkan ide-ide kreatif ke dalam PKM. Dan
tentu saja prestasi ini nggak cuman menjadi kebanggaan bagi teman-teman mahasiswa FIK ini tapi juga bagi seluruh sivitas akademika yang ada di FIK UPN Veteran Jakarta. Dan ini juga menjadi bukti nyata bahwa kualitas pendidikan yang tinggi yang ada di FIK UPN Veteran Jakarta. Oke, segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.